Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya lihat ketika kita yel-yel semangat pagi, jawabannya beragam. Ya, sekarang kita satukan jawabannya. Kalau kita bilang semangat pagi, jawabannya adalah luar biasa, kita bisa, gitu ya. Atau kitanya diganti Pertabi bisa ya. Oke, kita tes sound dulu ya. Oke, semangat pagi. Luar biasa, Pertabi bisa. Semangat pagi. Luar biasa, Pertabi Oke, bisa. good. Terima kasih, aplaus untuk semuanya. Ya, Bapak-bapak, saya ada waktu kurang lebih 15 menit untuk memaparkan kira-kira situasi terkini seperti apa terkait dengan efisiensi. Nanti akan dikupas oleh Bapak-bapak guest speaker yang hebat-hebat ya. Jadi kita sudah datangkan jauh-jauh dari Jakarta. Semalam sudah bercengkrama dengan kawan-kawan anggota Pertabi tentang bagaimana mensikapi bisnis batubara yang sekarang sedang meroket. Apakah meroket ini seterusnya ataukah akan ada fluktuasi? Nah, nanti akan dikupas oleh Bapak-bapak. Saya hanya kupas sedikit saja. Baik, tema saya hari ini adalah to be stronger for longer life gitu ya. Bagaimana menjadi lebih kuat ya untuk bisa hidup lebih panjang. Saya pikir ini dambaan semua orang ya, termasuk dambaan Pak Wali Kota tadi. Karena hidup lebih panjang, maka kita bisa merasakan nikmatnya apa tadi TikTok itu dengan lebih panjang. Kan begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa coba balik lagi ke slide sebelumnya. Jadi how to produce the best performance in uncertain situasi. Jadi bagaimana kita bisa memproduksi performance yang bagus di dalam situasi yang tidak menentu. Karena memang saat ini kalau kita salah sikap bisa struggle gitu ya. Apakah kalau bisnis coal price index lagi tinggi, apakah kita harus borong alat berat? Kan begitu pertanyaannya. Kalau nanti sudah borong alat berat, kira-kira bisa operate untuk waktu lebih lama atau hanya just in time gitu. Nah, hari ini kita akan kupas karena memang situasinya uncertainty. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Nah, Bapak-bapak, saat ini yang diperlukan oleh company itu tidak hanya bagaimana bertumbuh dan berkembang. Sekarang ada lagi istilah namanya resilience of company. Artinya kita bicara tentang ketahanan. Ya, kalau maintenance bicaranya biasanya ada reaktif, ada proaktif, ada prediktif. Untuk bisa membuat alat baku. Tetapi sekarang kita perkenalkan ada istilah baru yaitu resilience, artinya ketahanan. Gak hanya proaktif bagaimana kita jemput bola lakukan maintenance, kemudian gak hanya bisa memprediksi, tetapi kita harus tahan. Kalau memprediksi saja tidak tahan, ya itu seperti paranormal gitu ya. Kita inginnya bagaimana kita predik, kemudian anticipate, kemudian bisa memiliki ketahanan di dalam mengelola bisnis. Saat ini situasinya memang tidak menentu karena memang kita baru saja kena gelombang COVID-19 ya. Kemudian juga ada perubahan ekonomi secara global ya. Kemudian juga ada ancaman peperangan ya. Makanya kita sebut sebagai force factor gitu ya. 4 hantu yang saat ini sedang bergentayangan, yaitu COVID-19, economical global change ya, kemudian world war gitu ya, kemudian climate change issue. Tetapi climate change issue ini sekarang agak sedikit berkurang isunya karena sekarang lebih ke arah kebutuhan ya. Kalau dulu batu bara waduh mengkontaminasi environment. Tapi kalau sekarang nggak ada batu bara, terus kita pakai apa? Sementara pasokan gas dari negara-negara penghasil gas bisa berkurang atau bisa di stop. Akhirnya daripada tidak hidup maka ya mau nggak mau batu bara sekarang dibangkitkan kembali. Nah, tentunya force factor ini, 4 hantu ini akhirnya membuat impact yang besar sekali terhadap kehidupan manusia. Ya, kehidupan keluarga, community, kemudian bisnis modeling. Ya, sehingga akhirnya kita harus antisipasi gitu ya. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, semuanya ini akhirnya membawa situasi kita kepada istilah yang kurang lebih 3 tahun lalu lagi viral. Ada nyebut VUCA. Tapi VUCA dulu itu dibuat istilah ini untuk
mengantisipasi pergerakan dari 4.0 to 5.0, lebih ke arah digitalisasi, otomatisasi, sama robotik from the remote area, lebih ke arah IT. Tapi kalau sekarang UK ini kayaknya lebih relevan kepada perkembangan bisnis kita saat ini ya, bahwa situasi selalu berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, jadi ada volatility gitu ya. Ini yang harus kita pandai-pandai mensikapi. Kemudian juga serba uncertainty, tidak menentu. Ya, apa yang kita impikan kadang-kadang tidak terwujud, tetapi apa yang tidak kita impikan tiba-tiba terjadi. Nah, itu perlu antisipasi. Kemudian kompleks gitu ya, kompleksiti, sangat kompleks. Sehingga kadang-kadang kita harus berpikir keras. Nah, disitulah pentingnya asosiasi. Ya, supaya kita bisa saling tukar pikiran, kemudian kita bisa interaksi untuk membuat antisipasi bareng nih dari macam-macam sektor. Kebetulan Pertahabi ini sekarang merambah ke sektor mana saja, banyak sekali Pak Arif ya. Jadi sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, konstruksi, sipil, semuanya, karena semua adalah pengguna daripada alat berat. Nah, dalam situasi kompleks maka asosiasi ini akan bisa mengakomodir kesulitan-kesulitan itu, sehingga muncul yang namanya strategic thinking gitu ya. Nah, berikutnya akhirnya membuat kita serba ambigu. Oleh karenanya jangan berlama-lama ambigu, tapi segera sadarin, ayo kita bikin strategi bareng ya, berkumpul di dalam asosiasi gitu ya. Oke, next slide. Jadi Bapak-bapak, kalau saya boleh gambarkan situasi saat ini adalah seperti pada slide ini gitu ya, bahwa kalau kita bilang grafik untuk coal price index ya, coal price index ini banyak sekali sumbernya. Ada Indonesia Coal Index, ada Newcastle Coal Index ya, kemudian juga ada Global Newcastle Coal Index. Kira-kira grafiknya itu seperti itu. Jadi pertumbuhan harga batu bara itu meningkat terus ya, sehingga pemain-pemain batu bara seakan-akan kita tersenyum nih, ada opportunity untuk kita bisa berbisnis di sana begitu ya. Jadi saya sebutkan ini adalah faktor-faktor yang membuat coal price itu menjadi fluktuasi. Saya ilustrasikan seperti gelombang di lautan gitu ya. Jadi ada masalah demand and supply, keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan suplai ini mempengaruhi ya. Kalau dulu pada saat nggak ada perang segala sesuatunya bisa dikondisikan, diantisipasi. Kalau sekarang perang terjadi kerepotan, karena yang berperang ini adalah penghasil energi ya Pak Haris ya, kalau salah dikoreksi nanti. Yang perang Rusia Pak, kalau yang perang Sri Lanka mungkin nggak ada pengaruh, tapi kalau ini Russian gitu ya, pemasok gas ya, kemudian perang, maka yang mengabsorb gas ini yaitu Eropa pasti kelabakan. Kalau sudah pipa gasnya ditutup, mau bagaimana? Apalagi sebentar lagi ada musim dingin, siapa yang menghangatkan mereka? Kalau di sini kita dihangatkan sama Mbak MC ya, tapi kalau di sana siapa yang menghangatkan? Gas ditutup Pak, energi nggak bisa jalan. Akhirnya terpaksalah yang namanya di Jerman itu sekarang pembangkit tenaga batu bara itu sudah mulai dibuka lagi ya, dulu itu pembangkit tenaga batu bara itu sudah closing ya, di tahun 85 sudah mulai berkurang, sehingga sebelum perang itu hanya berfungsi 30%, itu di Jerman gitu ya. Kemudian sekarang karena ini ditutup, maka semuanya berlomba-lomba untuk membangkitkan kembali gitu ya. Belanda terakhir itu sebelum perang itu hanya 15% tenaga energi dari batu bara yang dipakai, sekarang dibangkitkan lagi, dan nanti kira-kira April tahun 2023 itu baru mulai beroperasi normal, sehingga mudah-mudahan ya batu bara akan bisa beroperasi lagi, karena pembangkit tenaga batu bara sudah mulai diaktifkan kembali, dan itu yang membuat gelombang bisnis batu bara itu terguncang-guncang gitu ya. Kemudian juga yang mempengaruhi adalah masalah political will.
Jadi political will ini juga mempengaruhi terhadap gold price index. Semua negara, baik dia ini pemasok atau pemakai, dan dia di bawah pemerintahannya selalu juga membuat banyak regulasi-regulasi. Kadang-kadang regulasi ini tidak inline terhadap perkembangan dunia gitu. Dan itu akhirnya membuat kita harus antisipasi. Ya makanya perbanyak dapat informasi dari asosiasi-asosiasi. Kita sekarang punya asosiasi banyak ya, ada tenaga ahli alat berat, ada asosiasi pengusaha jasa pertambangan, ada himpunan alat berat. Nah, sering komunikasi sehingga dapat update yang terkini. Kemudian environmental issue pasti mempengaruhi, kemudian itu semua membuat gelombang kapal kita ini menjadi tergoncang. Pertanyaan berikutnya adalah kira-kira nih batu bara ini sampai kapan? Dan apakah batu bara selalu dibutuhkan di dalam human life gitu, di dalam kehidupan manusia? Nah, gambarannya adalah seperti yang ada di dalam tongkang saya nih. Ya, ini tongkang. Ya. Jadi batu bara itu selalu dibutuhkan. Ya, baik itu sebagai power plant, ya, itu juga dibutuhkan. Kemudian dalam industrial, gitu ya, itu bagaimana membuat smelting daripada titik leleh, nikel, bauksit itu juga pakai panas daripada batu bara. Kemudian juga sebagai gas generator. Jadi itu juga membutuhkan batu bara. Ya, selama manusia hidup perlu energi, maka batu bara masih dibutuhkan. Kemudian juga sebagai chemical processing untuk campuran-campuran logam-logam yang kita pakai. Ya, kemudian juga untuk fertilizer itu juga butuh batu bara. So, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Nah, di slide ini ada namanya risk assessment. Bagaimana kita melakukan assessment resiko. Itu yang kita harus lakukan dan perlu skill untuk melakukan asesmen risiko. Maka Pertabi bisa menjadi salah satu wadah untuk kita berkumpul menganalisis ini. Kemudian juga perlu bisnis analisis. Ya, kira-kira akan survival enggak kita dengan cara-cara konvensional? Pokoknya dengar sesuatu beli, dengar sesuatu beli. Ini kan pikiran ibu rumah tangga. Ya kan? Oh, ada yang bagus beli. Oh, batu bara naik, oh beli. Kalau nggak ada risk assessment, ya bisa kolaps ya. Kayak rumah tangga kalau kita punya istri beli-beli gitu, gimana? Bisa kolaps itu kapalnya kalau nggak pakai risk assessment. Kira-kira demikian. Kemudian juga supply chain, ya itu juga harus diantisipasi Pak. Ya, sekarang semuanya butuh untuk investasi besar-besaran, ya tetapi nggak mempertimbangkan supply chain. Kira-kira yang ngirim spare part, kemudian yang mengirim semua pasokan untuk batu bara, ya itu shipment cost-nya udah tinggi banget. Ya shipment cost-nya udah tinggi banget. Nah, kira-kira demikian. Oke, kita ke next slide. Nah, oleh karena itu pilihannya adalah apakah kita mau eksis hanya sekedar ada bahwa kita adalah perusahaan batu bara, apakah kita ingin bertumbuh gitu ya, growing gitu ya, ataukah kita ingin memenangkan situasi ini. Nah, itu pilihannya. Maka setiap company, pemain batu bara harus pandai mengidentify masalah critical business aspect. Ya, di satu sisi mengidentifikasi, di sisi lain dia harus develop tentang strategi yang cocok. Ya, identifikasinya adalah review existing policy kita, bagaimana SOP perusahaan kita ini mendukung, menghambat atau apapun supaya kita bisa survive. Ya, kemudian kontra evaluasi. Nah, nanti pembicara berikutnya akan bahas kontra evaluasi bagaimana, apakah harga batu bara tinggi membuat kita sehat, kontraktor, ataukah justru hanya membuat sehat di satu sisi. Nanti akan dibahas. Kemudian juga harus siap-siap tentang business modeling, karena the change always happen at any second. Setiap detik, ya itu pasti terjadi perubahan. Maka perlu business modeling. Ada yang nyebut business aliens lah. Ya, nggak hanya batu bara only, tapi harus menguasai beberapa supply chains, mungkin shipment, electricity, teknologi dan lain-lain. Ya, kemudian juga setiap perusahaan perlu membuat tim yang namanya crisis management structure yang bisa mensikapi kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, oleh karenanya itu adalah identifikasi. Setelah diidentifikasi kita harus mengembangkan strategi yang cocok. Ya, strategi yang cocok ada 5 ya. Bagaimana men-trigger point untuk menaikkan productivity. Yes, productivity is most important gitu ya.
tidak hanya volume and dimension of machine, tetapi productivity, kira-kira per jam itu how many BCM, berapa kubik yang bisa hasilkan. Tapi tidak hanya kubikasi, tapi berapa solar ya dikonsum, itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Kemudian control cost, efisiensi, itu juga salah satu development strategi ya. Kemudian juga punya kelincahan ya di dalam merespon setiap perubahan situasi. Ya, kemudian lakukan asset maintenance. Bagaimana aset yang kita beli ini punya endurance, punya durability yang longer life, yang lebih panjang dengan perawatan yang bagus. Makanya banyak sekali webinar Pertaabi itu berbicara tentang bagaimana membuat aset itu punya usia yang panjang. Dan kita punya ahli-ahli asset management ya. Ada Pak Dede Sanjaya ya dari Petrosi, ini ahli terhadap asset management. Kemudian ada maintenance strategi, ada Pak Sumardi, ada Pak Arif. Ini adalah aset Pertaabi ya. Oleh karenanya harus itu. Nah, yang terakhir adalah tentang 6 principle to make health your company gitu ya. Jadi nanti kalau ingin panjang di sesi webinar berikutnya kita akan kupas. Tapi intinya satu adalah optimizing organization ya. Bagaimana optimalkan organisasi itu adalah salah satu kuncinya. Kemudian kedua adalah equipment enhanced productivity. Itu adalah the second strategy gitu ya. Bagaimana productivity oke, kemudian supply chain management. Ya, bagaimana membuat supply chain itu tidak terpengaruh dan dipengaruhi. Makanya ada beberapa kontraktor yang sampai kemudian dia dirikan dealership. Ya, untuk meng-ensure ya supply chain itu bisa untuk fulfill terhadap requirement dia gitu. Ya. Ini strategi yang bagus. Kemudian ada research and development, kemudian market attacking itu juga iya. Kemudian yang terakhir jangan lupa information technology. Itu penting. Beberapa kontraktor sudah bikin yang namanya IoT ya, Internet of Things, big data. Bagaimana pengambilan keputusan selalu didasarkan daripada tracing analysis dari all data modeling. Ya, kira-kira demikian Pak Lamhot. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Pertanyaan yang berat. Ya, tadi Pak Arif bilang kalau pertanyaan berat biar Pak Rohman. Kalau saya jawab, jawaban yang benar adalah di Pak Arif, kan begitu. Baik. Nah, terkait dengan resesi 2023, saya pikir nobody knows ya, tetapi everybody can prepare for that, gitu ya. Ini nggak ada yang tahu, tetapi setiap orang bisa prepare. Prepare-nya apa? Mitigasinya. Kalau misalkan terjadi A, maka mitigasi strateginya harus A aksen. Kalau terjadi B, mitigasinya misalkan B aksen. Nih, di tahun 2023, memang kalau bicara tentang supply chain global, resesi itu ya bisa lebih mudah dianalisis sebenarnya daripada kalau resesi di dalam negeri. Kenapa? Karena tahun 2023 ini adalah tahun apa? Tahun politik gitu ya. Kadang-kadang regulasi ini kita tidak mengerti arahnya kemana, tetapi kita harus preventif. Tetapi kalau ngomong situasi global, iya, memang akan ada semacam kayak ancaman-ancaman lah. Tergantung apakah kita menganggap itu sebagai resesi atau itu sebagai ujian. Ya, karena memang ketika misalkan perang itu terjadi gitu ya, maka segala sesuatunya akan terganggu. Supply chain juga terganggu. Apalagi kalau perangnya ini menyangkut negara-negara yang lintas untuk shipping gitu ya. Misalkan Ukraina dan Rusia, maka produk-produk Eropa kalau mau ke Asia itu kapalnya harus mutar dulu gitu. Sehingga mesti biaya shipment akan menjadi meningkat, dan meningkatnya ini akhirnya mempengaruhi kemampuan kita untuk bayar atau bertransaksi, kan begitu. Begitu juga perubahan cuaca ya. Sekarang ini kalau di Eropa itu yang dikhawatirkan sekarang kalau misalkan musim dingin tiba gitu, itu juga bisa mempengaruhi situasi atau resesi ekonomi itu. Musim dingin tiba, kemudian pasokan gas tidak ada, maka batu bara akan menjadi meningkat gitu ya, demand-nya. Tapi kemampuan suplai balik lagi, apakah kita bisa deliver terhadap apa yang ada gitu. Sementara kemampuan suplai dipengaruhi oleh banyak parameter.
ya. Mulai dari parameter resources kita yang terbatas, mungkin alat kita yang rebutan untuk beli satu sama lain. Betul, Pak. Sementara untuk pabrikan itu lebih cenderung untuk memproduksi unit secara atraktif, tapi tidak untuk memproduksi spare part secara atraktif pula gitu. Dia lebih senang untuk jualan gitu. Nah ini juga akan membuat situasi menjadi struggle gitu ya. Artinya alat bisa kebeli tapi spare part menjadi tidak ada. Sebenarnya jawabannya panjang, nanti kalau misalkan kita diskusi, kita bisa diskusi di luar forum, kita siap. Tetapi apakah menjadi resesi? Ya nobody knows. Ya nobody knows Nobody ya knows, itu ya. betul. Tapi everybody can prepare for that gitu. Betul, Setiap Pak. orang bisa prepare lah ya. Ya misalkan sekarang, apakah sekarang resesi itu terjadi pada kontraktor gitu? Padahal di sisi lain orang mengatakan bahwa kontraktor kayaknya kalau main di batu bara itu mestinya untung dong kan. Tetapi tidak ada yang bisa predik apakah kontraktor akan menikmati atau tidak begitu. Tetapi hitung-hitungannya bisa dilihat ya, produsen alat semuanya menaikkan harga karena tahu ketergantungan terhadap alat tinggi. Ya kemudian kita nggak punya kemampuan untuk menaikkan rate kontra, itu juga pengaruh. Jadi yang penting adalah membuat strategi mitigasinya saja saya pikir. Oke, makasih Pak Rohman. Pak Arif ada pertanyaan, silahkan sambil makan siang nanti sama narasumber kita. Satu pertanyaan lagi nih, ini sangat bagus sekali ya pertanyaan ini. Ini dari Pak Ali Abrar dari Politeknik Negeri Balikpapan. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Rohman ini. Bagaimana implementasi visi, misi, dan strategi Pertabi dalam menjembatani dunia industri dan pendidikan khususnya di bidang alat berat, Pak? Monggo, Pak. Ya, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang dulu itu Pertabi itu awal berdirinya itu dilandasi oleh suasana kebangsaan gitu ya. Suasana kebangsaan adalah bagaimana menaikkan daya saing daripada masyarakat Indonesia, karena kita tahulah ya, Human Development Index Indonesia itu di angka 100 up, sementara Malaysia itu sudah di angka antara 50 sampai 60 gitu ya. Jadi kita tertinggal. Oleh karenanya Pertabi berdiri, kemudian dengan adanya Pertabi maka banyak orang bisa melakukan sharing, berbagi ilmu dan menimba ilmu, sehingga daya saing daripada sumber daya manusia Indonesia itu bisa meningkat. Oleh karenanya ya jawabannya adalah join with us gitu ya. Artinya bergabunglah dengan kami dan ayo kita sama-sama berjalan mengoptimalkan internal sumber daya organisasi, di mana di sana banyak sektor, banyak ahli gitu ya. Kemudian juga banyak anggota yang bisa memberikan sharing bagaimana membuat sumber daya manusia bisa lebih maju. Mungkin ada kemungkinan Pak, kalau misalnya nanti dari anggota Pertabi yang memang dia ahli ya, mungkin melakukan kuliah umum ya di Politeknik itu lebih baik kali ya. Ya. Jadi mungkin nanti bisa kerjasama ya Pak ya, dengan senang Pertabi hati. ya, dengan senang Dengan hati. hati. Ya. Ya. Ada lagi Pak? Ya, oleh karenanya ikuti saja yang namanya webinar series Pertabi. Jadi di dalamnya itu banyak sekali sharing knowledge. Kita bahas tentang how to manage people, how to manage equipment, how to manage cost ya. Kemudian juga sampai terakhir itu bagaimana how to develop business modeling. Itu luar biasa. Saat ini webinar kita sampai dengan November itu sudah sekitar 26 kali webinar. Artinya ada 26 materi. Dan Pertabi tidak pelit, Anda bisa masuk akses ke dalam website Pertabi, semua materi di sharing. Jadi kita tidak ada protek sama sekali, tentunya melalui izin daripada pemberi materi. Ya semuanya untuk Indonesia gitu ya. Terima kasih. Oke, satu pertanyaan terakhir. Jadi ini yang dari